Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SOC Simsoar, kelompok dari anggota tim yang pertama adalah Nabila Anidia Paramesti dengan NRP 006, lalu Clarissa Indra Mazia dengan NRP 14, dan Mutiara Diva Jaladita dengan NRP 83 akan menjelaskan proyek mini SOC kami yang mengintegrasikan Wazoo dan SOAR. Nah, seperti judulnya, deskripsi tugas dari proyek SOC ini untuk membangun sistem deteksi serangan otomatis dengan respon cepat berbasis Telegram. Jadi kami memakai Telegram untuk mengirim alertnya. Dengan integrasi ini, admin tuh dapat mengamankan server hanya dengan satu ketukan di layar tanpa harus akses terminal dan login jarak jauh ke server targetnya. Nah, pengertian untuk Wazunya tuh bertindak sebagai detektor serangan atau SIEM, sedangkan Telegram botnya itu berfungsi sebagai media komunikasi interaktifnya atau SOAR. Saat serangan terjadi, botnya akan mengirimkan notif lengkap dengan tombol tindakan. Nanti di botnya itu ada tombol block sama unblock untuk memodifikasi IP tables pada server target via SSH. Nanti si adminnya akan menerima untuk mengetuk antara dua tombol itu. Lalu sistem ini tuh dilakukan agar tidak melakukan pemblokiran otomatis atau auto blocking karena nanti takutnya ada dampak buruk dari false positif. Nah, keberadaan tombol pemblokiran di Telegram ini akan memberikan kendali penuh pada si admin untuk validasi manual atau akurasi. Jadi bisa menganalisis notifikasi lebih dulu sebelum memutuskan untuk pemblokiran IP yang dicurigai sama untuk pemulihan cepat atau menekan tombol unblock untuk memudahkan admin membuka kembali akses. Jadi dia bisa kembali ke sistem seperti awal. Nah, ini arsitektur sistem kami. Jadi, kami menggunakan 4 virtual machine. Yang pertama itu VM1 yang berperan sebagai CM-nya atau Wazoo Manager atau otaknya. Lalu ada VM2. VM2 ini untuk web server di VWA sebagai targetnya. Sedangkan VM3-nya dia target juga tapi dari SSH server sebagai targetnya. Dan VM4 ini sebagai attacker. Dia akan diakses dengan OS kali Linux. Yang ini. Jadi kali Linux akan mengakses internet untuk menargetkan dua agen kami pakai Ubuntu. Lalu mengirimkan lognya ke Wahyu Dashboard dan alertnya dikirim ke Telegram. Ini untuk lebih jelasnya dari diagram alur kami. Ini yang pertama, attacker atau kali Linux itu akan menyerang si Wahyu agennya. Dia Wahyu agen ini nanti akan menangkap log dan event lalu dikirimkan ke Wahyu Manager. Wahyu Manager itu sebagai SIEM dan SOAR platformnya. Yang ini meneruskan detail alert ke bot Telegram melalui webhook yang ini. Lalu diteruskan ke Telegram bot, lalu ada tombol blok untuk memblokir sama unblock untuk menghapus serangan IP tables dropnya. Dia akan tetap butuh untuk persetujuan adminnya. Lalu koneksi dari IP penyerangnya ke targetnya akan langsung terputus jika dia menekan unblock, dan jika serangan sudah reda, administrasi itu dapat menekan tombol untuk menghapus rule virtual tersebut, dan seluruh riwayat aksi ini akan dicatat ke wajah dashboardnya. Jadi seperti ini diagram alurnya. Ini lebih panjangnya aja sih. Lalu ini masuk ke bukti pengujiannya step by step untuk dokumentasi pengujian. Jadi tahap 1 ada inisiasi serangan. Penyerang atau attacker dari Kali Linux itu akan melancarkan serangan intensif ke agen 2. Dia pakai slow HTTP test dengan IP dari VM 2-nya. Munculnya seperti ini. Lalu tahap 2-nya setelah setelah inisiasi serangan, alert tuh masuk ke dalam wajah dashboardnya sebagai serangan. Serangan tertangkap oleh sensor. Log ancaman muncul dan terdaftar di panel wajah dashboardnya. Contohnya seperti ini. Docs image 02 wajah alert.png. Tahap selanjutnya, ini adalah kondisi IP table sebelum soarnya. Jadi dia masih bersih. Masih belum ada rule drop untuk IP penyerang. Lalu alert itu akan muncul ke bot, Telegram bot. Dia akan dikirim logs eventnya alertnya itu dikirim ke sini. Jadinya muncul mencantumkan IP penyerang dan dua tombol aksi, block dan unblocknya. Ini ada IP penyerang, ada target usernya, insidennya apa, dan waktunya kapan. Lalu admin tuh tap tombol block untuk callback dan pesan di Telegram sudah berbarui menjadi SOAR execution. Atau dia udah terblokir, koneksinya udah terputus gitulah intinya. Jadi IP penyerang kini ada di baris pertama IP tables dengan target drop dan koneksi berhasil diputus total. Ketika si admin menekan tombol block ketika ada serangan. Hasilnya seperti ini, dan koneksinya sudah terputus seperti ini.
Lalu tahap selanjutnya, atau tahap 7, log sour di Wasu dashboardnya itu akan dicatat sebagai active response trigger di Wasu dashboard. Jadi ada komitnya, ada namanya seperti ini, ada tanggalnya kapan, dan jamnya kapan. Nah, ketika sudah selesai penyerangnya, admin itu akan tap kembali ke Telegram dan tap unblock, dan aktivitas sinkron ke dashboardnya ke sini lagi. Nanti munculnya akan seperti ini, unblocked untuk soal execution-nya, perintah pencabutan blokir IP dari ini telah dikirim. Lalu tahap 9, validasi IP table setelah unblock. Ketika sudah bersih dinilai aman, rule drop-nya ini berhasil dihapus oleh IP tables agen 2 dan kembali ke kondisi semula seperti yang di awal ini. Masih 00, grab drop gitu-gitu. Lalu tahap yang terakhir atau tahap 10, log suaranya akan tampilannya akan muncul juga di Wazoo dashboard kami. Tercatat sebagai di Wazoo dashboardnya. Oke, itu untuk penjelasan dari sistem mini SOC kami. Jadi dengan sistem ini, respon insiden itu yang biasanya butuh waktu lama, harus masuk ke terminal dan lain-lain, itu bisa lebih cepat karena adminnya hanya mengakses lewat HP di Telegram bot. Tinggal tekan tab block atau unblocknya sendiri. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya untuk pengujiannya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini kita mulai simulasinya. Di sini kami ngesimulasiinnya pakai agen yang kedua. Ini udah nyala. Sama ini Wazoo servernya juga udah nyala. Ini juga eh, kami udah remote. Yang ini buat Wazoo manajernya dan yang ini buat Wazoo agennya. Terus kita cek dulu Wazoo-nya, statusnya. Ini yang indexer udah running. Nah, ini udah running semua ya. Karena udah running semua, kita bisa buka, sebentar. Kita bisa buka Wazoo dashboardnya. Ini juga saya sudah ngebuka yang ada di Agen 2 karena yang dimonitor sekarang Agen 2. Em, untuk simulasi attack-nya akan dilanjutkan oleh teman saya terlebih dahulu. Oke, izin share screen. Nah, di sini kita nyoba attack DDoS menggunakan slow HTTP test ini ke IP-nya agent 2. Nah, ini udah langsung jalanin. Terus kita lihat di Wazoo-nya. Ini di refresh dulu. Ya, ini tetap di Telegramnya udah ada alertnya, ada spot detected. Nah, ini juga udah selesai. Nah, ini kalau di dashboardnya juga udah ada tulisannya web server 400 error code semua, ada banyak. Oke, terus selanjutnya di Telegram ini kan ada pilihan ngeblok sama unblock. Nah, di sini kita coba DDoS-nya tadi kita blok IP yang nyerang ini tadi. Nah, terus kita coba nge-tag lagi. Nah, ini kan ada exit status cannot establish connection. Nah, itu berarti eh, udah keblok. Terus kalau mau di unblock di sini bisa langsung tekan unblock. Ya, terus ntar selanjutnya dilanjutin sama teman saya.
Oke, karena tadi teman saya udah berhasil ngeblok si IP-nya, kita lihat di sini tadi kan udah berhasil ngeblok. Nah, kalau misal kita lihat di sini, ini udah ada list IP teman saya yang udah keblok. Nah, kalau misal mau di unblock, kita tinggal pencet ini, unblock, terus bakalan muncul notif lagi. Kalau misal IP-nya udah ke unblock dan kalau dicek udah bersih, nggak keblok lagi dan bisa nge-attack lagi. Seperti itu. Kami bikin kayak gitu supaya menghindari kalau misal sebenarnya ini tuh bukan attacker. Kalau misal kita pakai auto block, itu bisa saja yang seharusnya tidak keblok malah jadi keblok gitu. Makanya kita bikin ada opsi block dan unblock. Jadi kita bisa ngefilter siapa aja yang boleh diblok. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih.